Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Jati Hadi Prakoso dalam acara Serambi Masjid. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya lah kita bisa beraktivitas seperti sekarang ini di bulan Ramadan, bulan suci. Di musim COVID-19 ini tentunya banyak hal yang berubah dalam kehidupan kita. Apalagi sebentar lagi kita memasuki Idul Fitri, memasuki hari Lebaran. Nah, ngomong-ngomong tentang Hari Raya Idul Fitri, di musim COVID-19 ini tampaknya agak berbeda seperti biasanya. Kalau biasanya kita bersilaturahim dengan saudara, dengan tetangga, dengan teman-teman terdekat. Nah, untuk Idul Fitri kali ini sepertinya akan berbeda. Bagaimana sih kita bersilaturahmi di musim COVID-19 ini? Pada hari ini saya nggak sendirian, ya, I'm not a single fighter. Saya nggak sendiri, karena kita akan ngobrol-ngobrol bersama teman saya. Ini teman saya ini teman satu kampung saya, jadi sudah lama sekali nggak ketemu nih. Akhirnya kita bisa ketemu lagi. Oke, langsung saja tanpa menunggu-nunggu waktu, saya akan panggilkan Ustadz Muhammad Izani. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Kalau dalam bahasa Malang itu tahes ya, tahes ya. Sehat ya. Nah, Pak Ustadz, gimana nih di bulan Ramadan ini, bulan suci bagi umat Islam ini, kita yang biasanya ke masjid tarawih, kita tarawihnya di rumah ya. Tentu beda ya suasananya seperti bulan-bulan Ramadan sebelumnya, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk ibadah dan ibadah. Betul Pak Ustadz ya? Iya, apalagi sekarang musim COVID-19 ini, sementara kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, banyak pertanyaan di masyarakat Pak Ustadz, banyak sekali. Nah, saya ingin tahu juga nih, dan teman-teman juga pastinya ingin tahu, gimana sih silaturahmi ya, di musim COVID-19 ini, seperti apa nanti wujudnya Pak Ustadz? Oke Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Saya udah nggak sabar nih pengen dengar penjelasan Pak Ustadz. Iya Pak Jati, terima kasih atas waktunya diberikan kepada saya. Seperti kita tahu, dari awal bulan Ramadan kita sudah melakukan ibadah puasa, ibadah Ramadan itu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin ini baru saya rasakan atau mungkin baru dirasakan oleh seluruh umat di dunia. Iya, saya juga Pak Ustadz sama. Bahwa puasa kita, momen puasa kita itu berbeda dengan puasa-puasa sebelumnya. Ya, sebenarnya biasanya kalau kita puasa, kita isi dengan banyak ya di masjid, taraweh ya, salat witir, tadarus bersama. Tapi karena di momen seperti ini, di masa pandemi COVID-19, kita harus banyak di rumah. Ya, kita ikuti anjuran pemerintah bahwa kita harus di rumah. Seperti yang telah dituliskan dalam Al-Quran, yaitu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kita taat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada pemerintah kita. Ulil amri. Karena kita diperintahkan untuk di rumah saja, ya kita taati aturan pemerintah. Oke. Terus untuk silaturahmi ini memang sangat dianjurkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan bismillahirrahmanirrahim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Di situ berarti kita disuruh untuk selalu menyambung silaturahim dengan orang-orang di sekitar kita. Seperti hadis Rasulullah SAW, man ahabba an yubsata fi rizqihi aw yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan, dilapangkan rezekinya, hendaklah ia banyak bersilaturahim. Barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, hendaklah dia bersilaturahim, yaitu menyambung tali silaturahim. Oke, wah luar biasa ya. Jadi memang sudah diperintahkan dalam Al-Quran ya Ustadz Izan ya, supaya kita selalu menjalin silaturahim dengan orang-orang terdekat kita, dengan saudara-saudara kita, apalagi yang lebih tua. Nah, momennya nih Idul Fitri Indonesia nih agak berbeda nih. Kalau yang saya lihat ya Pak Ustadz di negara-negara lain ya. Nah, biasanya nih kan ada, kalau kita lagi Idul Fitri ini, mereka nih kita mudik
ya, istilahnya mudik nih. Ustadz Izan bisa ke Malang. Nah, tapi untuk tahun ini nggak bisa ya karena ya kita mematuhi ulil amri kita ya. Kalau kita pemerintah harus kita taati untuk mencegah menyebar luasnya virus COVID-19 ini. Nah, memang unik ya, saya bilang tadi unik ya, dimana kita berbondong-bondong, kita pulang kampung ya, mudik. Nah, mudik ini untuk bertemu dengan orang tua, ya memang seperti sudah diperintahkan Al-Quran kan memang kepada orang lebih tua, kita juga harus, ya apalagi orang tua kita yang melahirkan kita kan, kita memang harus pulang ya. Nah, gimana Pak Izan pengalamannya ketika mudik ya, bersilaturahmi dengan saudara, dengan tetangga terdekat di Malang, gimana tuh Pak? Perasaannya tahun lalu pasti senang, nanti kita akan coba kaitkan dengan ya mungkin kita situasi sekarang. Sangat berbeda ya dengan sekarang. Kalau untuk sekarang kan kita mungkin harus banyak mempergunakan sosial media, ya mungkin bisa di WhatsApp atau di aplikasi ya, aplikasi-aplikasi yang lain. Untuk tahun-tahun kemarin itu sangat-sangat mengharukan sekali Pak. Biasanya tiap tahun kalau kita mudik, kita ketemu orang tua, kita bisa berlepas rindu, kita bisa bermaaf-maafan, ya, jadi haru Pak, pengen nangis. Ya, jadi apa ya, pokoknya kita sangat-sangat terharu. Kita bertemu dengan orang tua secara langsung, tahu kondisi orang tua secara langsung, keluarga kita, mungkin saudara-saudara yang udah lama nggak ketemu, akhirnya kita ketemu lagi. Saudara-saudara yang pernah mungkin ada masalah atau bagaimana, jadi renggang, akhirnya dengan momen lebaran, momen mudik, akhirnya kita sambung lagi. Itu yang sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu menyambung silaturahim. Iya, sekarang mungkin agak berbeda ya dengan teknologi tadi seperti Ustadz bilang ya, dengan aplikasi yang ada kita bisa berlebaran walaupun jaraknya berjauhan tapi dekat di hati Pak Ustadz ya. Iya. Mungkin cuma itu jalan satu-satunya untuk lebaran tahun ini, yaitu kita menggunakan media sosial untuk bersilaturahim dengan orang tua kita, keluarga kita, teman-teman kita. Iya, yang biasanya kita ziarah ke makam yang mungkin ada saudara yang sudah meninggal, kita langsung berdoa. Sekarang doanya dari jauh saja, tapi tidak mengulangi makna atau doa kita kepada orang-orang yang kita sangat sayangi dan sangat kita hormati ya Pak Ustadz ya. Nah, luar biasa ya. Ya, agak berbeda memang situasinya ya. Kalau saya melihat, ini sedikit sharing aja ya Pak. Kalau kita lihat di Indonesia ini memang tradisi mudik ini ya kan kaitannya dengan silaturahmi ya Pak. Nah, memang sangat luar biasa, bahkan sampai jalanan macet kan. Tapi orang-orang Indonesia tuh hebatnya nggak ngeluh. Walaupun macet tetap, karena saking semangatnya untuk bersilaturahmi dengan keluarga ya. Nah, memang kalau yang saya pernah baca ini, tradisi ini juga akhirnya diikuti oleh negara-negara lain ya, di sekitar kita mungkin ya. Nah, dan dari zaman Wali Songo nih kayaknya nih, maksudnya tradisi ini sudah bukan karena tradisi, tapi karena memang Wali Songo ini memang sudah taat terhadap perintah Allah bahwa tadi kita harus selalu bersilaturahmi seperti yang Pak Ustadz sampaikan tadi kan. Itu menurut saya momen dari pengalaman Pak Ustadz tadi itu momen yang sangat mengharukan ya. Dimana tahun ini saya juga merasakan Pak Ustadz, dimana setiap lebaran kita silaturahmi dengan orang-orang terdekat kita, dengan dari mulai tetangga, habis sholat id biasanya, setelah sholat id kita langsung membuat semacam lingkaran, kita salam-salaman tetangga. Tahun ini nggak bisa kayaknya Pak Ustadz. Itu sedih sekali ya, itu sedih sekali. Belum lagi dengan orang tua, dengan keluarga ya. Dulu saya biasanya pulang kampung ketemu kakek nenek saya dulu ya, sekarang karena beliau sudah almarhum dan almarhumah ya udah nggak bisa, tapi masih ada saudara saya yang dituakan, tapi ya tahun ini saya tidak bisa pulang juga. Tapi dengan penjelasan Pak Ustadz tadi bahwa walaupun dengan situasi seperti ini, silaturahmi tidak boleh putus seperti apa yang diperintahkan oleh Allah ya, subhanahu wa ta'ala ya. Luar biasa Pak Ustadz, sangat-sangat menyentuh Pak Ustadz. Saya sedih jadinya nih, saya sedih. Kalau saya nangis bisa nangis nih, saya udah berkaca-kaca ya. Ya manusiawi ya Pak Ustadz ya, manusiawi itu. Ya kalau ada tradisi di Malang lebarannya bisa 2 kali, dalam arti kata lebaran Idul Fitri dan lebaran tradisi sana lebaran ketupat ya. Oh iya. Ya itu ya, beda. Ya. Kalau di Jakarta mungkin di Betawi atau mungkin di Sunda
ketika Lebaran, Idul Fitri langsung ada ketupat. Iya. Kalau di Jawa, khususnya di Malang, di kampung halaman saya itu berbeda. Jadi ketupat itu adanya di 7 hari setelah Lebaran. Jadi itu Lebarannya orang-orang yang puasa Syawal. Oh, subhanallah. Jadi orang yang puasa Syawal itu ada Lebarannya. Ada lebarannya. Yaitu ketupat. Oh, oke, ya. Ya, biasanya ketupat, ada lepet, ada lontong juga biasanya itu satu paket. Ya. Berbeda ya. Kalau di Jakarta kan kita Langsung, ya. langsung di Idul Fitri langsung ada ketupat. Iya, wah, luar biasa ya. Ketupat tuh ngaku lepat ya. Iya. Sunan Bonang, Nah, subhanallah. itu memang tradisi dari yang dipromotori oleh Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Ya. Iya. Ngaku lepat artinya Kupat itu kalau ketupat bahasa Indonesianya ya, di bahasa Jawa artinya kupat, itu yang berarti itu lepat. Jadi kita menghapus semua kelepatan, kesalahan, kelalaian, semuanya itu akan dihapus ya sama Allah di hari itu. Nah, Pak Ustadz, saya ada pertanyaan satu lagi nih yang cukup mengganggu hati saya. Ya, kalau saya nggak tanyakan, ada rasa mengganjal di hati, Pak Ustadz. Tadi kan sudah tentang perintah Allah tentang kita sebagai Muslim harus bersilaturahmi, ya, tidak boleh putus silaturahmi kita. Nah, pertanyaan saya, Pak Ustadz, gimana sih jika ada orang-orang yang tidak mau membuka pintu silaturahmi, ya, atau dalam arti kata kita nggak bersilaturahmi nih, gimana nih, Pak Ustadz? Ya, saya jadi ingat nih, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Tali silaturahmi. Jadi, yaitu tadi, kalau misalkan kita sudah meminta maaf dengan orang tersebut, ya, kita sudah menyambung tali silaturahmi dengan orang tersebut, dan orang tersebut masih saja tidak mau memaafkan, tidak menyambung juga silaturahmi dengan kita, ya sudah, la yadkhulul jannah, maka dia tidak akan masuk surga. Karena dia sudah memutuskan tali silaturahmi. Nah, walaupun tanpa alasan yang jelas, Pak Ustadz, misalnya nih, kan biasanya ketemu baik-baik aja, tahu-tahu ketika kita WA assalamualaikum nggak dijawab, ya, atau nggak dibaca sampai sekian lama, itu nggak dibaca atau memang gimana? Ya, itu termasuk ya? Mungkin paketannya habis kali. Mungkin ya. Oh, tapi yang jelas barang siapa yang memutus tali silaturahmi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Oke, oh, seperti itu ya. Ya, jadi banyak ya, bukan banyak tapi memang ada aja ya seperti, tapi ya kita harus sabar juga ya, Pak Ustadz ya. Sudah semua kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak Ustadz ya. Nah, satu lagi, Pak Ustadz, pertanyaan yang sangat-sangat menyentuh hati saya juga. Ya. Maaf itu, jangan deg-degan, Pak Ustadz. Biasanya kan kita lebaran, kita sungkem sama orang tua. Kalau orang Jawa sungkem, atau kita salim sama orang tua, cium tangan ya. Nah, bagi kita yang merantau nih, yang orang-orang merantau kan tentunya nggak bisa pulang ya untuk tahun ini. Nah, apakah mengurangi hikmat daripada Idul Fitri itu sendiri atau silaturahmi itu bagaimana, Pak Ustadz? Oh, tidak ya. Meskipun di tengah di masa pandemi corona ini, kita tidak bisa secara langsung untuk silaturahim, berjabat tangan ya, bersimpuh ya, sungkem ke orang tua kita, tidak mengurangi hikmat dari silaturahim tersebut. Ya, kita bisa memanfaatkan sosial media ya, di mana di situ kita bisa melepas rindu, bisa saling memaafkan di sosial media tersebut. Oke. Wah, ngobrol-ngobrol yang sangat luar biasa, Pak Ustadz, untuk hari ini. Saya sangat tersentuh, teman-teman. Terus terang dari pengalamannya Ustadz Izan ini, tiba-tiba saya kok langsung terharu saya, ya. Terharu, berarti menandakan bahwa beliau adalah seorang yang berbakti kepada orang tuanya, ya. Oke, tampaknya Pak Ustadz untuk hari ini ngobrol-ngobrol kita tentang silaturahmi ini kita akhiri dulu, Pak Ustadz. Ya, nanti mungkin kita akan ketemu dengan obrolan-obrolan, dengan sesi obrolan yang lainnya, Pak Ustadz. Ya, terima kasih banyak telah hadir di Serambi Masjid bersama saya Jati Hadi Prakoso dan Ustadz Muhammad Izani. Akhir kata kami berdua mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.